Halo tetangga online, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, saya bingung nih harus bilang apa. Rumahnya indah sih, bagus dan mewah. Tapi dapetinnya dari hasil korupsi. Nah, sekarang saya mau bahas rumahnya, langsung aja kita lihat sama-sama. Yuk. Soy el combustible del infierno. Soy una enfermedad para la sociedad. Este círculo realmente delicioso con los aduladores del gobernante. Oke tetangga, sekarang kita mau bahas rumah hasil korupsi. Ini adanya di Hook ya. Dan kalau kalian penasaran kasusnya apa, kalau nggak salah kasusnya adalah gratifikasi dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Oke, langsung aja kita bahas rumahnya. Dia adanya di Hook dan punya luas sekitar 638 meter persegi. Untuk bangunannya kayaknya di atas 1000 meter deh, karena ini ada 2 lantai plus ada tempat cuci dan jemurnya juga terpisah tetangga. Dan untuk dari desainnya, dia pakai desain model American Classic gitu ya. Pengennya sih gitu, tapi gimana menurut kalian? Di depan sini ada gerbang yang cukup besar. Dia menggunakan material besi seperti ini dengan model yang satu pintu aja untuk besarnya begini tetangga. Kurangnya adalah kalau yang model begini dia ditariknya sampai jauh banget dan berat ya. Tapi kayaknya di sini dia pakai mesin sih. Nah, ini dia. Pakai mesin. Jadi oke lah untuk buka tutupnya masih nyaman nih. Tetangga, jadi dulunya rumah ini punya Hakim Agung ya yang terjerat perkara tadi yang saya sebut di depan, dan saya bayangin ketika pulang kerja gitu bawa remote atau nempel di mobilnya, tinggal pencet, nging, nanti dia buka sendiri. Wah, enak banget itu, bahkan nggak perlu turun dari mobil. Sekarang kita mau masuk lebih dalam. Di sini ada akses orang, satu. Yuk, sini. Kita sekarang ada di carport, dan di atas carport ini dia pakai kanopi kaca dengan strukturnya baja ya, tetangga. Dan di bawahnya dia menggunakan lantai seperti ini, granit tile yang struktur dicampur dengan batu sikat yang dipola atau dimotif. Kita mau lihat lagi di samping sini, ada taman di samping nih. Masih ada area terbuka yang cukup luas karena 638 ya luas tanahnya. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk di area samping sini untuk berbagai keperluan tetangga. Dan selain carport dia juga punya garasi. Wajar lah ya, rumah 600 meter punya garasi tentunya. Untuk garasinya sendiri dia pakai pintu kayu solid yang model lipat seperti ini, tetangga. Dia hanya lipat ke kanan dan kiri. Dan ini garasinya untuk yang di dalam sini, untuk satu mobil aja dan beberapa motor gitu masih bisa ya. Bayangin tetangga, kira-kira mobilnya yang mana ya yang ditaruh di garasi ini. Oke, ini dia sudah ada state di sini ditempel. Kalau rumah ini sudah jadi barang aset sitaan dari KPK. Jadi kalau punya 6 miliar nganggur atau uang dingin 6 miliar bisa ikutan lelang KPK di KPKNL buat dapetin rumah ini. Rumah ini adanya di Citra Grand Cibubur, itu deket banget dengan exit tol. Jadi buat kalian yang lagi cari rumah di sekitar sini, ini cocok banget nih. Oke, kita lanjut bahas rumahnya. Untuk masuk kita bakal naiki sedikit tangga ini ya. Nah, rumahnya bergaya American Classic, tapi menurut saya nanggung ya. Biasanya di depan itu dia pakai marmer, tapi kalau yang di sini dia pakai granite tile yang menurut saya looknya biasa aja. Nutnya besar-besar banget seperti ini. Biasanya kalau pakai marmer itu kan big slab panjang gitu dan motifnya travertine. Nah, kalau yang di sini granite tile motifnya marmer dan warnanya gelap dan nutnya jelas banget. Ini jelas kurang untuk dari sisi kemewahan ataupun tampilan. Dan di sini juga butuh beberapa maintenance. Seperti di sini nutnya udah kelihatan bolong. Dan untuk ukuran rumah dengan 600 meter lebih, pintu depannya ini tergolong biasa aja. Nggak kurang grand ya. Kurang grand menurut saya. Kurang kesan wah gitu. Dan di ujung sini lagi-lagi sepertinya tadinya bekas air mancur ya. Terus ada di bawahnya itu kolam ikan. Dan lagi-lagi menurut saya ini kurang cocok dengan tampilan rumahnya dan juga ya tanda kutip kasta rumahnya ya. Saya rasa ini masih kelihatan terlalu sederhana untuk ukuran rumah seperti ini. Demikian juga pintunya, jendelanya, ini masih tergolong kurang mewah untuk ukuran rumah seperti ini tetangga. Apalagi di sini nih, kalau kalian perhatiin ini ada detail yang menurut saya kurang ya. Di sini finishingnya, granitanya nggak ketemu, nutnya tuh. Nikunya kurang banget di sebelah sana juga tuh. Nggak tahu nih orangnya masang sendiri apa gimana ya, kok bisa gini. Oke deh, sekarang saya udah
cukup nyap-nyapnya di bagian luar. Sekarang saya mau lihat dalamnya. Yuk ikutin terus. Oke tetangga, sekarang kita bahas interiornya atau bagian dalamnya. Di balik pintu utama kita akan ketemu area foyer. Ini biasanya area transisi ya. Mungkin tadinya ada lemari-lemari tapi udah dibawa sama pemiliknya atau keluarga pemiliknya gitu. Dan ini ada sedikit beda level. Tapi sebelum masuk kita lihat dulu ini pakai material apa ya. Oh ini kayak parket kayu yang modelnya serbuk gitu. Jadi bukan papan kayu parket yang solid. Ini bawahnya ini serbuk kayu. Dia cukup awet tapi nggak seawet yang model papan seperti itu. Dan di sebelah kanan saya ini ada pintu satu. Ini adalah kamar mandi tamu. Tempatnya berada di samping area foyer. Finishingnya full granite tile dengan motif marmer. Dan di depannya, di seberangnya, ada satu kamar tidur. Ini dia. Mungkin tadinya ini difungsikan sebagai kamar tamu. Untuk luasannya ya lumayan ya tetangga. Finishingnya juga masih netral aja, warna putih. Dan ini tembus ke bagian depan rumah. Jadi di depan rumah tuh ada jendela. Dan di baliknya adalah kamar ini. Dan kalau misalnya kalian nanti beli rumah ini sudah dapat dengan yang kalian lihat nih. Termasuk kasurnya nih. Kasurnya lumayan nih, mahal. Tadi saya habis cek ya. Di online ini mereknya Santori Romance. Ini harganya 9 jutaan. Nah kalau beli rumah ini sudah termasuk dengan kasurnya ini ukuran queen yang seperti ini. Termasuk dengan dipan-dipannya, bantalnya, gulingnya, bawa deh sekalian. Termasuk juga AC yang terpasang itu sudah termasuk dalam paket penjualan ataupun yang diiklankan di lelang.go.id di KPKNL. Oke lanjut tetangga. Kamar pertama udah. Selanjutnya kita mau bahas ke sini. Karena ini dari luar punya luas tanah yang cukup besar. Nah, ini ruangannya udah kelihatan kayak rumah gedongan belum? Kebayang ya, ini rumahnya mapan seperti ini. Tapi didapatkan dari hasil, ya nggak banget deh ya. Oke, kita lanjut aja deh. Saya pusing kalau mikirin itunya, cara dapetinnya. Kita lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, ini dia. Kamar kedua, mungkin tadinya ini juga kamar tamu. Tapi ini pintunya lucu. Satu model biasa, pintu model bukaan kupu-kupu, satunya model sliding. Nah, tuh. Jadi dikombinasikan seperti ini. Saya nggak tahu ya tujuannya apa. Biasanya yang pakai pintu kombinasi kayak gini dibuat apa ya tetangga? Komen ya, kira-kira buat apa pintu kombinasi seperti ini. Dan ini kamarnya. Lebih luas kamar yang sebelumnya, tapi ini udah bisa banget kalau mau nempatin kasur ukuran king juga udah cukup luas. Dan dia punya akses pencahayaan dan penghawaan ke bagian inner court atau taman di dalam rumah. Dan jendelanya juga besar-besar. Tuh, yang saya bilang tadi ya, lantainya parket kayu tapi kayu yang serbuk. Jadi umurnya nggak sepanjang itu, apalagi kalau wilayahnya banyak rayapnya. Nah ini udah, aduh, dimakan rayap nih. Pastiin kalau kalian mau pasang parket kayu, udah di treatment anti rayap ya tetangga. Oke, kita lanjut. Di sini. Tadi kita belum lihat ya. Ini adalah pintu menuju ke garasi yang kita bahas sebelumnya. Nah, entrance-nya di sini. Lalu di manakah living room lantai 1? Ternyata living room lantai 1 adanya di sampingnya, di sebelah sini. Ini jarak nonton dengan sofanya menurut saya kejauhan. Coba lihat. Ini dari ujung TV ke sana ada kali 7 meter. TV-nya nggak terlalu besar juga. Ini mungkin 55 sampai 65 inci aja. Dan ini juga TV-nya termasuk dalam paket penjualan nih. Kalau beli nggak usah pasang TV lagi. Udah dapet TV-nya. Dan nanti tinggal dites aja, pastiin nyala ya. Semuanya di lantai 1 ini pakai parket kayu seperti ini. Dan ini sofanya juga masih bagus, ditutup seperti ini ya. Kalau nanti kalian beli rumahnya, udah bawa aja nih. Gucinya juga nih, gucinya kayaknya barang antik juga nih. Ini juga dapat kalau beli rumahnya. Oke, kita lanjut. Di sini masih ada satu furniture yang juga termasuk dalam paket penjualan. Nah, ini adalah, mungkin bayangan saya ini adalah tadinya meja makan atau ruang makan, dan ini mejanya pakai material marmer alam, pure ya. Jadi kalau misalnya disentuh, lebih dingin daripada material lainnya. Dan ini ketebalannya juga ketahuan nih kalau ini material marmer alam. Plusnya itu lebih adem dan juga kelihatan lebih mewah. Kekurangannya, kalau ketumpahan sesuatu atau kotor itu harus cepat dilap karena dia berpori, jadi rentan kemasukan benda-benda ataupun minuman, cairan, ataupun makanan yang terpapar di atas ini. Jadi langsung kalau kotor langsung dilap. Dan juga dia perlu maintenance ekstra, misalnya harus di coating setahun sekali atau dipoles ulang supaya tetap kelihatan mewah. Dan di belakang saya ini ada pintu menuju inner courtyard-nya. Ini inner courtyard-nya lucu juga. Sini. Bagus sih punya inner courtyard di rumah, dan di sini pakai decking kayu.
Bagusnya adalah ya sirkulasi udaranya nyaman, pencahayaannya bagus, dan juga di sini bisa naruh berbagai outdoor AC ya. Jadi maintenance-nya bisa langsung dari sini aja. Tapi kurangnya di sini finishingnya nih. Tuh, ini pakai batu sepertinya ini pakai batu paras Jogja. Cuma di finishing warnanya seperti ini, dan saya nggak ngerti ini simbol-simbol apa beliau adalah nakama dulunya. Nggak tahu. Tapi secara ya di luar taste-nya ini secara fungsinya enak banget, bisa nambah cahaya dan sirkulasi udara ke bagian dalam rumah. Dan di sini, nih mumpung kelihatan ya. Di sini kayaknya ini adalah tangga menuju area servis di atas tuh. Rumit nggak tuh? Rumit ya satu. Dan ini kayaknya sifatnya tambahan karena tadi saya lihat di atas ada yang jujur, janggal gitu ya. Tangganya itu. Jadi kayak sifatnya tambahan gitu, nggak terencana dengan baik di awalnya tuh. Nanti kita lihatnya dari kamar tidur utama ya, kejanggalannya. Oke, kita lanjut lagi yuk ke dalam. Oke, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu dapurnya yuk. Ini dapurnya cukup luas nih, tangga. Jarak antara meja makan dan dapur ini, saya hitung pakai langkah boleh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir 7 langkah baru ketemu meja itu. Kalau sampai kompornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah. Ya oke lah ya, rumahnya gede soalnya. Dan di sini dapurnya menurut saya juga bagus, cuma masih bisa dibuat lebih bagus lagi penataannya dan juga finishingnya. Tapi di sini kalian udah bisa dapetin kabinet atas, kabinet bawah, dan semua yang kelihatan. Ini kompornya juga paten nih. Ini 1, 2, 3, 5 tungku. Masih fungsi banget. Sisanya ya mungkin renov lantai ya, karena lantainya ini udah banyak yang pecah-pecah karena diserang rayap gitu ya. Dan di sini tadi, ini dia. Kulkasnya baru. Baru nih tetangga. Baru dapat kulkas, baru datang kulkas, udah disita. Lanjut ke belakang. Nah, di belakang sini sepertinya area penyimpanan ataupun dapur kotor atau penyimpanan makanan bisa di sebelah sini ya. Karena ini dia bisa langsung mengakses ke belakang rumah. Jadi belakang rumah ini langsung tembus ke area jalan. Jadi kalau kalian bayangin, ini rumahnya di hook tapi tembus dari ujung blok A misalnya ke blok B. Dan ini fasadnya bagian belakang masih mirip ya dengan di bagian depan. Oke, kira-kira kalau kalian di rumah ini di belakang sini enaknya dijadiin apa ya? Saya pengen tahu pendapat kalian. Yuk, kita masuk lagi ke dalam. Kalau tadi saya bilang kulkasnya aja baru datang, udah langsung ditangkap. Kalau yang ini, saya baru nyadar, ini ternyata ada isinya nih. Bukan cuma kardus kosong, ini adalah mesin cuci. Bahkan belum di unboxing. Kalau kalian beli rumahnya bisa unboxing ini nih. Nanti tolong tag saya ketika udah di unboxing isinya kayak gimana. Penasaran juga saya. Dan di lantai 1 selain ada 2 kamar itu, di sini juga masih ada 1 kamar lainnya. Nah, ini kamarnya berada di bagian belakang rumah, tapi dia punya akses pencahayaan dan penghawaan ke bagian belakang dan juga bagian samping rumah nih. Yuk, sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2. Dan di bawah tangga itu ada, biasanya kalau di bawah tangga ya, kalau di rumah-rumah minimalis itu jadi kamar mandi. Tapi kalian tadi udah lihat beberapa kamar mandinya, udah banyak, udah cukup. Makanya mungkin di sini jadiin area penyimpanan atau gudang. Dan sekarang kita mau bahas ke lantai 2. Di sini tangganya pakai kayu nih, tangga. Nih, full kayu. Injakannya kayu, tapi mungkin menurut saya dibaliknya nih beton ya. Cuma finishingnya kayu solid, sepertinya kayu jati atau meranti gitu ya, dengan handle kayu kamper seperti ini yang dibuat bulat dan juga tengahnya ada kaca. Nah, mantep ya. Di sebelah sini ya pakai batu alam nih untuk finishingnya, tapi agak kurang karena dicat warna putih, jadi nggak kelihatan alami. Padahal ini pakai batu alam. Oke, sekarang kita lihat lantai 2 yuk. Terus tadi saya kelewatan di atas living room ada lampu gantung yang mewah ini ya. Tuh lihat, ini ada kali tingginya 3,5 meter sampai ke ujungnya, dan ini nggak ditaksir. Coba kalau kalian beli rumahnya nggak masuk hitungan nih, udah langsung dapat aja. Oke, kita lanjut yuk ke lantai 2. Dan lampu gantung ini ada beberapa. Tadi saya hitung di bawah ada 2 pada 3 dan di atas ada 1 lagi tuh. Yang itu kayaknya modelnya model lampu gantung croissant. Oke, langsung kita bahas kamar tidur utama yuk. Sini, kamar tidur utama kayaknya di sebelah sini ada. Saya pikir tadi ya walk-in closet, ternyata ini kayaknya mungkin area entertainment atau apa ya, nggak tahu saya. Atau memang dulunya ini adalah walk-in closet dan dia punya balkon ke bagian samping. Ini satu ininya aja udah luas ya tetangga. Belum main bathroomnya tuh. Main bedroom maksud saya. Nah,
bedroom atau kamar tidur nih. Nah, ini dia depannya. Tapi kurang ini ya, kurang representatif gitu ya. Ini juga dapat. Jadi kalau kalian beli rumahnya ini kasurnya sama dengan yang di bawah, ini udah dapat dan kondisinya juga masih layak ya, masih aman banget. Lantainya ternyata di lantai 2 masih sama nih, pakai material kayu, parket kayu yang serbuk seperti ini. Dan di bagian sini ada meja rias. Nah, setelahnya kita akan ketemu dengan main bathroom atau kamar mandi utama. Oh, ternyata walk-in closetnya ada di sini, entah nggak? Nyala nggak? Oh, lampunya yang ini udah dibawa. Nih, lampunya udah diambil. Nggak. Jadi ini kondisinya seperti ini, entah nggak? Dia pakai bathtub yang double dan ini bathtubnya kayak batu alam modelnya, tapi sepertinya bukan ini. Ini buatan, jadi dia bisa untuk 2 orang sekaligus dan itu jendelanya udah macam jendela kapal ya. Jadi saya rasa kamar mandinya kurang terang dan perlu lampu, tapi sayangnya lampunya udah nggak ada di sini. Dan ini ada showernya, kloset, sampai kabinet wastafelnya juga udah diangkut. Untuk finishingnya marmer nih. Kalau untuk kamar tidur utama, dindingnya pakai marmer, senada dengan lantainya. Lantainya juga marmer ini. Wah. Mewah itu ya, mewah. Nih, walk-in closetnya di sebelah sini. Nah, itu tinggal kasih lampu aja nanti. Masih bisa digunakan. Nah, ini balkonnya nih. Tadi kalau kita lihat bagian belakang rumah itu tembus ke jalanan. Nah, ini balkonnya nih. Jadi kalau ambil rumah yang ini, punya balkon super besar yang menghadap langsung ke jalan di bagian belakang rumah. Mantap. Dan di kamar tidur utama, selain ada balkon juga ada balkon ke belakang, ada balkon juga nih yang mengarah ke inner court atau taman di dalam. Nah, ini dia. Tuh kan, inner court. Nah, ini yang saya bilang jujur janggal. Ini kalau kita buka pintu mau ke area service, aksesnya lewat kamar tidur utama, rada gimana gitu. Dan itu pertemuannya bordesnya juga nggak rata, jadi ya saya asumsikan area di atas itu aksesnya nggak dipikirin dan kurang beraturan di bagian atasnya. Tapi bener juga ya, tangga ini complicated karena dia menuju area cuci uang. Oke, jadi di lantai 2 ini kalau tadi kita lihat ada living room di bawah, di atas juga masih ada living room. Dan ini sofanya mewah nih, karena ini kayaknya sofa yang model bisa reclining gitu. Jadi nanti dia pakai listrik gitu ya, dan bisa jadi ada remote-nya dan ada tombol untuk mengangkat kaki begini. Dan ini ukuran sebesar ini puluhan juta sih harganya. Dan ini juga TV-nya sudah dapat juga nih. Jadi kalau beli rumahnya, TV-nya udah bisa kalian miliki juga. AC-nya ada berapa titik ya dari tadi tuh. Oke, kita lanjut di lantai 2 ini masih ada beberapa kamar. 1, 2, 3. Nah, ini yang kamar pertama nih yang bakal kita lihat. Oh, ini sepertinya kamar tidur anak ya. Dia punya akses pencahayaan dan penghawaan ke inner courtyard. Ini luasannya mirroring dengan yang di bawah, cukup luas. Kasian juga nih sama anaknya nih kalau harus pindah karena ulah orang tuanya ya. Oke lah, kita lanjut. Ujung-ujungnya keluarga juga yang jadi korban ya, kalau kayak gini-gini nih. Ini juga kamar, sepertinya kamar anak juga, cuma yang lebih besar karena udah nggak kelihatan ada nuansa anak-anak di sini. Luasannya sama dengan yang di bawah, mirroring atas bawah ya. Di sini juga masih ada kasurnya, ada lemarinya, jadi ini masih bisa banget dimanfaatkan. Kasurnya baru ya, tadi saya lihat di bawah baru, ini juga kayaknya baru, kayak baru semua langsung sekaligus dibelinya. Dan ini di paling ujung ada kamar mandi. Nih, kalau yang di atas ini kamar mandinya, showernya dia pakai partisi kaca seperti ini. Jadi area basah tetap di sana, jadi tetap kering. Nah, di sini ada yang seru lagi nih. Kita akan masuk ke family room, katakanlah seperti itu ya. Ini adalah ruangan yang cukup besar, hampir sebesar kamar tidur utama. Tapi yang di sini karena family room dikasih karpet seperti ini tetangga, dan masih punya bukaan ke bagian samping rumah. Karena rumahnya di hook dan nggak dihabisin, jadi taman samping itu juga berperan besar untuk rumah ini. Jadi pencahayaan dan penghawaannya bisa bagus kayak gini, bisa rata kayak gini ya. Dan ini finishingnya juga oke sih menurut saya. Coba lihat. Nih kalau saya lihat-lihat sekilas kayak ini ya. Mungkin terinspirasi dari markas X-Men gitu ya. Makanya atasnya X. Di sini ada pintu menuju. Nah, ini connecting door ya. Connecting door berupa pintu sliding ini menuju ke kayaknya dulunya ini kamar kerja sih. Nah, ini dia
kamar kerja. Dulunya mungkin ini kamar kerja, tapi kalau kalian perlu ini juga bisa dimanfaatin untuk kamar tidur karena luasannya cukup banget ini. Dan dia punya balkon ke samping. Dan saya udah keliling ini, udah kita bahas semua tiap sudut dari rumah ini. Kalau kalian penasaran bagaimana sih sistemnya atau cara beli rumah ini, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama orang KPK. Yuk. Ya, tetangga online, di akhir video ini kita bakal jalan-jalan sedikit dan nanya-nanya sama Mbak Sarkia. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Mbak Sarkia ini adalah jaksa eksekusi dari KPK. Divisi Labuksi apa itu? Iya, Labuksi. Jadi itu Direktorat Labuksi, kepanjangannya Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi. Iya, panjang ya. Dan ini adalah salah satu aset yang dikelola juga ya? Iya, betul sekali. Jadi ini dari mulai dieksekusi, berarti ada dilakukan perawatan di sini? Iya, jadi sejak penyitaan itu kita sudah melakukan perawatan. Jadi pada saat penyitaan diinventaris dulu apa saja, nanti diinventaris lagi ini perawatannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti ada pengelola barang bukti yang melakukan pengecekan dan perawatan untuk setiap aset yang kita sita. Tuh. Jadi nggak dibiarkan kosong, nggak terurus gitu? Oh tidak, jadi mereka ada perawatan secara berkala. Jadi kenapa harus diinventaris? Karena ada beberapa yang butuh penanganan khusus seperti kendaraan, butuh tenaga ahlinya sendiri. Kalau memang tidak bisa dilakukan oleh petugas yang ada di kami, kita akan menggunakan vendor atau pihak ketiga yang memang berpengalaman untuk itu. Jangan sampai kita yang mengerjakan ternyata justru merusak gitu. Kita kan harus tetap menjaga kondisi barang itu tetap baik. Jadi tetap dikelola. Kalau butuh perbaikan yang tidak terlalu signifikan, yang memang pada saat kondisi semula baik, maka kita juga tetap harus menjaganya tetap baik. Seperti itu. Jadi bukan renovasi ya, lebih ke perawatan. Mungkin banyak yang penasaran ini rumahnya kasus apa nih Mbak Gia? Ini kasus suap atau gratifikasi Hakim MA Ghazal Basaleh. Oke. Gitu. Untuk pengurusan perkara dalam tahap kasasi. Udah putus nih? Iya, sudah inkrah. Jadi barang yang kita lelang itu barang-barang yang sudah jadi statusnya barang rampasan negara. Sudah putus, sudah inkrah, habis itu kita lakukan penilaian dulu. Kemudian kita ajukan permohonannya untuk dilelang. Seperti itu. Berarti angka yang akhirnya keluar untuk estimasi lelang itu udah berdasarkan penilaian internal? Iya, betul sekali. Jadi kita menggunakan pejabat penilai pemerintah. Dalam hal ini KPKNL, mereka yang akan menilai aset itu berapa harganya. Nanti setelah ada hasil penilaiannya, maka kami menggunakan itu sebagai acuan untuk menjadikannya sebagai nilai limit. Yang mau bikin penawaran bisa bidding kemana nih? Nah, jadi kalau mau ikut lelang itu harus melalui lelang.go.id karena kita lelangnya melalui portal lelang. Jadi di lelang.go.id, disitulah semua lelangan kita masukkan gitu. Untuk yang mau ikut lelang, ada apa aja di situ? Iya, harus bikin akun lelang dulu. Harus bikin akun dulu. Iya. Terus bisa ada apa aja di situ selain rumah? Jadi di portal lelang itu ada barang bergerak, ada tidak bergerak. Seperti itu. Jadi tidak hanya rumah, bisa jadi tanah, apartemen, mobil, tas, apa segala macam itu bisa. Tapi buat tetangga yang mau tahu cara beli rumah ini bisa langsung ke lelang.go.id. Iya, betul sekali. Kita sambil jalan, Mbak Gia. Iya, ayo. Nah, ngomong-ngomong soal rumah, kan rumah itu ada alas haknya. Kalau rumah ini seperti apa statusnya? Ini ada SHM-nya, jadi bentuknya sudah SHM. Aman ini? Iya, betul sekali. SHM-nya kita kuasai. Jadi pada saat menang lelang nantinya, kita bisa langsung menyerahkan sertifikatnya. Jadi tinggal mengurus balik namanya aja. Jadi untuk legalitas aman semua ya? Aman. Jadi tidak perlu khawatir ini nggak ada sertifikatnya atau apa. Ini sertifikatnya kita kuasai, jadi pada saat sudah menang, sudah dilunasi, kita kan serah terima beserta dengan dokumennya. Bisa balik nama? Iya, bisa. Berarti secara legalitas aman ya di sini? Iya. Oke, dan kalau tetangga online mau tahu harganya mungkin tadi lupa di depan atau baru nonton, mungkin bisa diulangi harga rumah ini berapa? Iya, harga limitnya di 6.064 juta sekian. Oke, bisa langsung ke lelang.go.id. Iya. Atau apa tadi bisa datang dulu ke sini? Iya bisa. Jadi pada saat
unwising namanya atau penjelasan lelang. Uh-huh. Jadi para peserta atau siapapun yang ingin ikut lelang mau lihat rumah ini itu bisa. Jadi nggak harus melakukan penawaran terlebih dahulu. Jadi kalau mau cek unit dulu boleh. Namanya orang mau beli ya, Betul. biar tidak beli kucing dalam karung istilahnya. Setuju. Jadi sebelum melakukan penawaran, ada baiknya dilihat dulu kondisi rumahnya, lokasinya. Iya. Lokasinya di mana nih? Di Perumahan Citra Grand Cibubur. Perumahan Citra Grand Cibubur. Langsung ketik di Google Map, langsung nongol tuh. Deket banget exit tol. Terus Mbak, kalau ada pertanyaan, uang hasil lelang tuh dikemanain Mbak? Nah, untuk uang hasil lelangnya akan disetor ke kas negara. Oke. Iya, jadi barangnya ini kan tadi uang korupsi ini dipakai untuk membeli barang. Nah, kita mau balikan ke negara, kita lelang. Nah, hasil lelangnya itu kita kembalikan lagi ke negara. Bukan ke kasnya KPK juga, bukan ke kas pribadi pelelangnya juga, bukan. Tapi ini masuk ke rekening kas negara. Nanti dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk pendistribusiannya lagi, untuk pemanfaatannya untuk masyarakat. Terus saya jadi penasaran nih, suka ada yang nanya soal itu. Kalau rumah hasil korupsi itu auranya gimana itu saya pernah baca. Emang iya kalau Mbak Kia nih udah pegang beberapa aset gitu. Kalau dari pengalaman Mbak Kia gimana? Kalau asetnya sih bermacam-macam ya, tapi coba bisa kita lihat sendiri ya. Rumahnya ada yang benar-benar yang eksklusif gitu, ada yang memang untuk yang kelas menengah ada, tapi ada yang hanya tanah saja. Beragam lah untuk aset ini. Kayaknya kalau mau tahu lebih jelas datang sendiri deh. Nanti bisa tahu tuh hawanya termasuk positif apa negatif. Susah kalau lihat lewat layar kan. Bisa ngecek sendiri lah. Jadi nanti tinggal menghubungi kami ngecek kapan kira-kira bisa ngecek barangnya gitu bisa. Nggak hanya rumah, tapi apartemen juga bisa, ke tanahnya juga bisa. Nggak harus yang hanya ada di Jakarta saja atau Jabodetabek, tapi yang ada di luar juga boleh. Tinggal menghubungi saja, kapan ada waktunya nanti kita cek ke lokasinya. Jadi alangkah baiknya cek dulu barang sebelum membeli. Mantap. Makasih banyak Mbak Kia udah luangin waktunya nih buat ngobrol-ngobrol sama saya nih ya. Siap. Semoga cepat laku nih lelangannya. Amin. Oke, buat tetangga online yang mau beli langsung aja klik link di deskripsi atau lelang.go.id. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri sebagai inspirasi. Ciao. Sekarang udah terjawab kan kenapa kamar tidur utama dekat dengan area cuci? Ya itulah, buat cuci itulah, cuci-cuci.